Pemirsa, seorang pelajar di sebuah tempat pendidikan formal dan informal di kota Santri Pekalongan, Jawa Tengah menjadi korban bullying dan pengeroyokan oleh belasan temannya. Kondisi korban saat ini mengalami luka memar di sekujur tubuh dan masih syok tidak mau sekolah lagi. Keluarga meminta agar kasus pengeroyokan diproses hukum meskipun pelaku juga masih di bawah umur. Seperti inilah kondisi korban usai pengeroyokan, sekujur tubuhnya memar dan penuh luka dari sejumlah pukulan benda tumpul. Remaja berinisial RG 13 tahun, siswa MTS dan santri di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah tersebut mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh. Kondisi korban masih kesakitan dan trauma serta syok setelah aksi kejahatan yang dilakukan temannya sendiri. Orang tua korban NY, Cusnul, dan Agus mengaku tidak terima anaknya menjadi sasaran kekerasan oleh teman maupun kakak kelasnya. Sejumlah luka diderita anaknya seperti lebam disertai dengan bengkak di banyak bagian tubuh, termasuk mata dan di dekat kemaluan. Luka berdarah di mulut, pipi kiri, belakang telinga kanan, serta tulang punggung nyeri hebat dan luka kepala masih sakit akibat dipukul. Remaja kelas 7 MTS sekolah swasta di tanggal 9 September 2023 Sabtu malam lalu menjadi korban penganiayaan seniornya. Dia dibawa ke sebuah ruangan mendapat penganiayaan berat oleh sekitar 14 orang siswa kelas 8 dan 9 di sekolah sekaligus pesantren tersebut. Malah kakak kelasnya itu ngadu sama kakak tingkatnya yang kelas 9 nggak terima, kelas 9 nggak terima. Terusan itu ada perencanaan untuk menjebak anak saya, kemudian dipukulin, lampu dimatikan semua, lah di babi buta itu anak saya. Kemudian pas waktu saat di rumahnya teman saya, anak langsung buka baju, anak keadaannya sudah merem semua. Tubuhnya udah membiru semua. Sudah bengkak semua, dari wajah sampai kemaluan. Semuanya. Belain teman. Kamu belain teman? Iya. Terus mereka nggak terima gitu? Setelah itu kelas 8 nyuruh saya berkelahi sama teman saya. Teman saya karena tidak berani sama saya, terus dia keluar bilang sama kelas 9, bilang aku diancam sama Rahid, ditonjok sama Rahid. Padahal saya tidak nonjok dan tidak ngancam. Setelah itu kelas 9 nyuruh kelas 8 untuk menjegat saya. Saya diajak kelas 8 ke asrama kelas 8. Terus saya disuruh berkelahi sama teman saya. Terus teman saya tidak berani sama saya. Terus lampu di asrama kelas 8 dimatikan, terus saya dikeroyok. Ini sempat lawan nggak sih? Apa? Tidak, saya cuma diam doang. Ini pelaku ini memang benci sama Raid atau gimana? Benci, udah benci dari pertama awal masuk ke pondok. Yang lain juga sama, ada yang diperlakukan seperti Raid tadi ya? Gak ada, cuma saya doang. Zainuddin, kepala sekolah dan pimpinan pondok pesantren, membenarkan telah terjadi peristiwa kekerasan yang melibatkan sejumlah santri. Pihaknya sudah melakukan pemanggilan semua pelaku yang terlibat, mulai dari santri kelas 7, 8, 9, juga dengan para saksi yang mengetahui peristiwa itu. Penganiayaan ini diduga akibat sebelumnya terjadi salah paham antar siswa. Upaya dari pondok dan bahkan kemarin saya ditemani juga dari Badan Pembina Pesantren, dari unsur pimpinan cabang ya, kajian itu langsung menuju ke rumah korban. Yang pertama tentunya untuk melihat kondisi anak seperti apa gitu. Yang selanjutnya tentu minta maaf kepada korban atas kelalaian, kalau bagaimanapun itu kelalaian ya. Terus yang selanjutnya orang tua dari santri-santri baik yang sekelas maupun yang senior yang diberitakan itu melakukan pemukulan ini sudah kami undang ke sekolahan bersama dengan anaknya pun juga sudah kami
minta maaf pada orang tuanya, dan kita buatkan surat pernyataan untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kalau melakukan kesalahan itu akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Kasat Reskrim Polres Pekalongan AKP Isnovim menyebutkan pihaknya sudah menerima laporan adanya penganiayaan ini. Polres masih melakukan penyelidikan kasus kekerasan terhadap anak dengan terduga pelaku juga anak-anak tersebut. Pihaknya mohon maaf kepada orang tua atas kelalaian sehingga ada siswa terluka akibat penganiayaan. Terkait peristiwa tersebut, dan peristiwa tersebut terjadi tanggal 9 September. Untuk langkah kami bahwa saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap ibu korban, terus direncanakan untuk besok kita melakukan pemeriksaan terhadap korban. Untuk saat ini kan perintah masih dalam penyelidikan unit PPA Polres Pekalongan untuk tulis awal bahwa korban itu, informasi di pengaduan itu sempat dipukuli lah sama teman-teman di pondok. Tapi kita masih, Berapa orang itu yang membuli atau yang menganiaya? Belum tahu. Nanti kita cocokkan dengan saksi yang akan kita periksa. Keluarga dan korban sudah dimintai keterangan aparat penegak hukum, saksi, serta terduga pelaku segera akan dilakukan pemeriksaan dan belum ada penetapan tersangka dalam kasus penganiayaan siswa oleh senior ini. Dari Kabupaten Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan.